Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar, jangan lupa membeli kampak. Jangan juga lupa menggosok gigi. Hadirin jamaah sekalian, kayaknya salamnya kurang kompak. Bolehkah diulang sekali lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa usalli ala sayyidina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa atas rahmat dan karunia Allah kita telah sampai kepada malam 19 bulan suci Ramadan. Dan tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat diantaranya nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan salat isya dan tarawih secara berjamaah. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab beliaulah kita dapat menikmati kejayaan Islam seperti saat ini. Hadirin rahimakumullah, tanpa kita sadari kita selalu mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya. Kita telah diberikan anggota tubuh yang lengkap dan sempurna sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 78. Dan kemudian Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Allah memberikanmu penglihatan, pendengaran, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Hadirin rahimakumullah, coba tanyakan kepada dalam benak kita, kapankah nikmat itu akan terasa amat berharga? Kapankah nikmat itu akan terasa cukup di mata seorang hamba? Maka jawabannya adalah ketika Allah cabut nikmat tersebut, Allah hilangkan nikmat itu dari dirinya. Kapankah nikmat muda itu terasa amat berharga? Ketika Allah datangkan masa tua kepadanya. Kapankah nikmat kekayaan itu terasa amat berharga? Ketika Allah cabut hartanya, Allah jatuhkan dia miskin. Dan kapankah nikmat kesehatan itu terasa amat berharga? Ketika Allah datangkan kematian kepada dirinya, Allah cabut ajalnya, dan dia akan berkata, ya Allah, berikanlah aku waktu sedetik saja, maka aku akan berbuat baik di dunia, aku akan bersedekah, aku akan beramal soleh. Ya Allah, berikanlah aku waktu sedetik saja, maka aku akan bertaubat dan beribadah sungguh-sungguh kepadamu. Hadirin, lantas ketika sudah seperti ini,
yang tertinggal hanyalah sebuah penyesalan. Dan kebahagiaan apa yang ingin kita cari? Kesuksesan seperti apa yang ingin kita capai? Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat berjalan sehingga kita dapat melaksanakan sholat isya dan tarawih secara berjamaah, dan kita adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang hanya ingin memakan sebutir nasi pun susah, jangankan jalan menuju ke masjid, hanya untuk menggerakkan anggota badan saja sudah susah. Lantas nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Maka hadirin, sudah sewajarnya dan sudah kewajiban kita untuk bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Oleh karena itu, ingatlah kepadaku, niscaya aku pula ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah mengingkari nikmatku. Hadirin jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, maka terdapat 3 cara agar kita bisa menggambarkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita dapat bersyukur melalui niat kita. Kita yakinkan dalam hati kita bahwa semua yang kita miliki, harta benda, anak yang lucu, istri yang cantik, itu merupakan milik Allah semata. Itu merupakan titipan Allah kepada kita. Dan yang kedua, ketika kita sudah mentanamkan dalam niat kita, maka sudah sewajarnya kita mengucapkannya melalui lisan kita. Ketika kita mendapatkan promosi, naik pangkat, jabatan, kita bersujud kepada Allah, alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, ketika kita sudah niatkan dalam hati kita sudah ucapkan melalui lisan kita, maka perlu kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Nikmat kesehatan yang kita dapatkan akan dipertanyakan, akan digunakan, telah digunakan untuk apa saja di dunia. Apakah kita berbuat baik? Apakah kita beramal saleh? Ataupun sebaliknya, kita saling menggunjing, saling menghina, saling menghujat, bahkan sampai ada yang saling membunuh. Naudzubillah tsumma wa naudzubillah min zalik. Hadirin rahimakumullah, semoga kita merupakan orang-orang yang pandai bersyukur dan tak kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diistiqomahkan selama bulan suci Ramadan ini, dan semoga kebiasaan-kebiasaan baik kita berlanjut walaupun di luar bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.